Shalom adik-adik, selamat pagi. Semoga di pagi ini kita dalam keadaan sehat ya. Adik-adik tahu nggak sih kalau minggu ini adalah minggu kedua masa Prapaskah. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Yuk kita sambil berdiri biar kita bisa lebih semangat. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita buka sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu dari kami bangun pagi hingga sekarang kami dapat melakukan aktivitas kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, dan nanti ada firman Tuhan. Kau berkati, Kau buka mata hati dan telinga kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan dulu lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan mata, telinga, dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya adik-adik. Nah, kita akan belajar firman Tuhan tentang Bapak Abraham. Nah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa yang manis. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Berfirmanlah dengan cara yang paling sederhana, yang mudah kami tangkap. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan belajar tentang Bapak Abraham. Nah, sebelumnya kita mau siapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Nanti yang sudah bisa membaca Alkitab, kita bersama-sama membaca Alkitab ya. Yang belum bisa membaca Alkitab, nanti minta tolong
untuk dibacakan bapak atau ibunya atau kakaknya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 15. Dibuka yuk Alkitabnya, Kejadian 15 ayat yang kelima. Sudah ketemu adik-adik? Yuk kita baca bareng-bareng. Kejadian 15 ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Nah adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, Mbak Arum mau tanya nih, adik-adik ada yang pernah ke pantai? Udah ya? Udah pernah ke pantai? Nah, pantai mana itu? Oh, Pantai Parangtritis. Udah pernah ke Pantai Parangtritis? Udah ya? Siapa yang udah pernah? Angkat tangan. Banyak ya, Pantai Parangtritis. Terus ada Pantai Gunung Kidul juga. Pernah ke sana? Siapa yang pernah? Nah, kalau ke pantai itu apa adik-adik yang ada di sekitaran pantai? Coba disebutkan. Apa biasanya kalau melihat di pantai itu ada apa? Ada air laut. Nah, di pantai itu ada air laut. Kemudian ada banyak penjual di pinggir-pinggiran pantai itu ya, ada banyak penjual. Terus kalau adik-adik lihat, kadang di pantai juga ada payung besar untuk berteduh. Nah, terus kadang kita juga lihat ada perahu buat mencari ikan, untuk nelayan-nelayan mencari ikan. Kemudian ada juga kuda. Kalau adik-adik mencermati, di pantai itu ada kuda. Nah, ada apa lagi? Ayo. Betul, ada pasir di pantai. Nah, adik-adik, kalau kita hitung pasir di pantai, coba tangannya mana? Nah, ini tangan kita ada berapa? 10 ya. Nah, tangan kita ada 10. Jumlah pasir di pantai itu 10 nggak sih? Cukup nggak tangan kita ini untuk menghitung jumlah pasir di pantai? Nggak cukup ya, pasti lebih ya dari itu. Nah, jumlah pasir di pantai itu tidak terhitung, gak ada yang bisa menghitung jumlah pasir di pantai. Nah, begitupun jumlah seperti yang tadi di Alkitab disampaikan, jumlah bintang di langit. Ada yang bisa menghitung bintang di langit? Kalau ada yang bisa menghitung bintang di langit, Mbak Arum kasih peng-peng. Ada? Gak ada ya? Banyak banget, tak terhingga. Banyak banget bintang di langit dan tidak terhitung. Begitupun pasir di pantai, jumlahnya banyak sekali. Nah, seperti itu janji Tuhan kepada Abram. Waktu itu Tuhan menjanjikan keturunannya, yaitu sebanyak bintang di langit, dan diibaratkan juga sebanyak pasir di pantai. Maksudnya di sini banyak sekali, tidak terhitung. Nah, waktu itu Tuhan berjanji kepada Abram bahwa kelak keturunanmu ya sejumlah bintang di langit itu, kalau kamu bisa menghitung. Nah, kita akan belajar tentang janji Tuhan, adik-adik sekalian. Nah, janji Tuhan kepada Abram waktu itu yaitu akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit. Nah, waktu itu kan Abram sudah tua, sepertinya mustahil secara manusiawi, mustahil dengan Abram yang sudah tua dan istrinya yang sudah tua itu bakal bisa memberikan keturunan banyak. Tapi ketika Tuhan sudah berjanji untuk memberikan keturunan sebanyak bintang di langit, Tuhan pernah ingkar janji enggak? Enggak pernah ya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan menepati janjinya. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang janji Tuhan, bahwa ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menepati. Nah, adik-adik, sebelumnya adik-adik pernah nggak sih berjanji ke bapak ibu atau ke teman-teman atau ke guru sekolah minggu gitu? Pernah nggak janji apa gitu? Nah, mungkin pernah ya, waktu kita misalkan nih, adik-adik pernah mungkin janji mau mengerjakan PR jam 7 malam ke ibu udah nyuruh buat ayo kerjain PR-nya. Nah, waktu itu ada secara nggak langsung mengucapkan
janji dengan cara nanti Bu jam 7 malam aku kerjain gitu. Nah, pernah nggak nunda-nunda udah jam 7 malam tapi nggak dikerjain sampai akhirnya jam 8, sampai akhirnya ngantuk tertidur. Nah, pernah ya, pasti ya. Pernah ya, dulu Mbak Rum juga pernah waktu kecil seperti itu. Nah, adik-adik mungkin juga pernah. Nah, itu termasuk janji nggak sih adik-adik? Janji ya, itu termasuk janji. Dan kalau seperti yang Tuhan contohkan tadi, ketika Tuhan berjanji kepada Abram untuk memberikan keturunan yang banyak sekali dan Tuhan menepati janjinya, begitupun dengan kita anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus menepati janji. Nah, di sini kita belajar buat jangan mudah berjanji, karena janji itu berat. Janji itu apa sih sebenarnya adik-adik? Nah, kita mau mengenal janji itu adalah suatu kesediaan, kesanggupan kita untuk melakukan sesuatu, entah itu menolong, memberi, datang, menemui, mengerjakan sesuatu. Nah, seperti itu, untuk melakukan sesuatu, dan itu harus dibayar. Pernah dengar istilahnya janji adalah hutang? Nah, seperti itulah ketika kita berjanji, mengucapkan tenan wis aku engko bakal ngekei, tenan wis aku engko bakal dateng gitu, tenan wis aku ngarep mangkat on time, tepat waktu, tenanan Bu besok aku bangun sendiri, gak harus dibangunin ibu. Nah, itu adalah contoh-contoh janji yang mungkin tanpa kita sadarin kita ucapkan. Nah, dan kalau kita harus meneladani bahwa ketika kita berjanji, kita harus menepati itu. Nah, maka dari itu adik-adik, saat ini kita belajar buat lebih hati-hati dalam bertutur kata, dalam mengucapkan sesuatu, dalam berjanji. Nah, ketika kita dengan sadar mengucapkan janji, Bu, besok mau bangun pagi tanpa harus diopiak-opiak ibu, tanpa harus dibangunin, ya ayo belajar buat menepati itu. Nah, karena janji itu berat. Ketika kita udah mengucapkan seperti itu, ya kita harus melakukannya. Nah, kalau konsekuensinya nih adik-adik, ketika kita berjanji, ketika kita ngomong sesuatu untuk kita bersedia melakukannya, kalau kita nggak melakukan, apa konsekuensinya? Banyak ya, konsekuensi itu hal-hal yang nggak enak yang harus kita tanggung kalau kita nggak menepati janji. Yang pertama, kita tidak dipercaya lagi, ya nggak adik-adik? Nah, terus kalau kita berjanji ke teman-teman kita, misal mau bawain makanan, mau bawain apa sesuatu, terus kita lupa, terus nanti kalau kita nggak nepatin janjinya, jadi ya jadi kita nggak punya teman, kita jadi dijauhi teman-teman, terus tidak dipercaya lagi, terus kita juga menyakiti hati teman kita yang kita ngomong kalau kita bersedia melakukan sesuatu itu, entah itu teman, entah itu bapak, ibu, adik, saudara, ya kita menyakiti hati mereka. Kemudian ada lagi konsekuensinya bahwa kita tidak bisa diberikan tanggung jawab gitu. Nah, banyak lagi konsekuensi lain kalau kita ingkar janji. Nah, kalau kita mau belajar janji Tuhan, itu bukan hanya janji Tuhan ke Abraham, tapi banyak sekali. Misalkan janji Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa, Tuhan tepati itu dengan Tuhan sengsara, berkorban, dan mati di atas kayu salib. Kemudian janji Tuhan untuk memelihara kita, burung pipit di udara, bahkan pohon-pohonan, binatang, itu pun Tuhan pelihara, apalagi kita, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah, janji Tuhan akan pemeliharaan kita. Terus janji Tuhan buat senantiasa menolong kita setiap saat. Janji Tuhan buat menjaga kita, melindungi kita, supaya kita tetap sehat gitu. Janji Tuhan buat memberikan umur panjang kepada kita, terutama janji Tuhan buat mengasihi kita. Nah, banyak sekali janji-janji Tuhan di dalam Alkitab yang kita temui. Bahkan
dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga belajar banyak tentang bagaimana orang-orang di sekitar kita menepati janji kepada kita. Nah, contohnya adik-adik pernah nggak bapak atau ibu gitu kayak menjanjikan sesuatu, ayo kalau kamu nanti nilainya bagus, kalau di sekolah dapat nilai bagus, ibu janji bakal ngajak maem di Rocket Chicken. Nah, pernah nggak kayak gitu? Atau mungkin bukan maem, ibu janji nanti bakal tak beliin sesuatu, baju bagus atau baju baru atau sepeda baru gitu. Nah, mungkin pernah ya waktu itu bapak, ibu atau saudara atau kakak atau tante, om gitu menjanjikan seperti itu. Gitu, nanti tak beliin sesuatu deh gitu. Nah, waktu itu nepatin enggak bapak, ibu atau om, tante, kakak gitu? Ya, nepati ya, pasti gitu. Kayak kita belajar dari bapak, ibu dan orang-orang di sekitar kita ketika mungkin pernah menjanjikan sesuatu ke kita juga ditepatin. Karena apa? Ya karena janji itu memang harus ditepatin. Janji itu hutang yang harus dibayar. Jadi ketika bapak atau ibu mungkin menjanjikan sesuatu, ya bapak ibu sadar kalau itu harus dipenuhi ketika nanti anaknya mendapat nilai bagus. Nah, itu juga bisa jadi motivasi, semangat buat adik-adik, anak-anak ya, buat belajar sungguh-sungguh biar dapat sesuatu dari bapak ibu. Nah, itu bukan sogokan loh, tapi itu wujud kasih dan sayangnya orang tua adik-adik semua. Nah, mungkin pernah ya ngalamin itu. Mbak Rom juga dulu pernah kecil sering, maksudnya kalau nilainya nanti bagus dibeliin sesuatu gitu, jadi tambah semangat buat belajarnya. Nah, itu jadi hal-hal kecil seperti itu kita belajar bahwa orang tua kita, kakak kita, om tante kita itu mengajarkan untuk menepati janji. Nah, begitupun adik-adik, sudah banyak sekali contoh-contoh yang kita bahas hari ini, yang kita pelajari hari ini tentang menepati janji. Nah, Tuhan Yesus memberikan teladan sendiri, terus banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang memberikan teladan kalau kita mau baca, terus orang-orang di sekitar kita, bapak ibu yang memberikan contoh, bahkan teman-teman kita, dan kita pun juga belajar, adik-adik semua juga belajar buat menepati janji. Dan sebisa mungkin ketika memang itu berat buat dilakukan, janji ke teman itu berat buat dilakukan, ya jangan mudah berjanji, mengucapkan janji. Usahakan aja dengan bahasa, ya nanti aku usahain deh, ya nanti aku coba, ya aku akan belajar sungguh-sungguh, ya besok nilainya akan bagus gitu, mau belajar buat dapat nilai yang bagus gitu. Jadi kayak ya kita berusaha dulu. Nah, kan lebih enak gini adik-adik, misalkan nih Mbak Arum kayak menjanjikan ke adik-adik semua bahwa besok kalau sekolah minggu depan tak bagi beng-beng deh gitu ya, misalkan tak bagi beng-beng ya minggu depan ya sekolah minggu. Nah, ternyata keadaan membuat kita buat sekolah minggu online lagi, tapi Mbak Arum udah sempat ngucap nih minggu depan kalau sekolah minggu Mbak Arum mau bagiin beng-beng. Itu yang pertama nih. Sama yang kedua, kalau tiba-tiba Mbak Arum suatu saat nih udah kepikiran, oh besok kalau udah sekolah minggu offline lagi di gereja Mbak Arum mau bawa beng-beng tapi dalam hatinya Mbak Arum itu mikirnya Mbak Arum mau bawa beng-beng buat adik-adik sekolah minggu. Nah, terus tiba-tiba udah dapat kesempatan buat sekolah minggu offline lagi di gereja, Mbak Arum bawa beng-beng. Nah, lebih enak mana? Ngomong dulu baru ternyata keadaan membuat kita online lagi, atau disimpan dalam hati, wah suatu saat kalau udah sekolah minggu offline lagi Mbak Arum mau bawa beng-beng lah. Mana? Yang satu atau yang kedua? Enak yang kedua ya, maksudnya dari Mbak Arum juga tidak ada beban buat kayak wah kalau nggak nepatin gimana gitu. Jadi kayak ya udah tak simpen dalam hati, terus besok kalau udah sekolah minggu offline lagi bawa deh sesuatu, dan adik-adik juga seneng gitu tanpa harus dijanjiin Mbak Arum. Kalau nanti dijanjiin takutnya ngarep-ngarep gitu kan. Jadi bisa mungkin kita belajar buat lebih baik
langsung bertindak daripada mengucapkan dulu gitu. Jadi jangan mudah untuk berjanji ketika itu terasa berat gitu. Dan sebisa mungkin kalau kita sudah terlanjur mengucapkan, ya nanti aku temenin buat cari sepatu, ya aku besok bawain gitu, ya sebisa mungkin ditepati gitu ya adik-adik. Hari ini kita belajar tentang janji, yaitu kesediaan kita buat melakukan sesuatu. Nah, ketika kita sudah mengucapkan janji itu, kita harus tepati gitu. Jadi adik-adik, kedepannya kita sama-sama sepakat ya buat tidak mudah berjanji, tidak mudah bersumpah, tidak mudah tenanan deh, tapi sebisa mungkin kita berusaha buat melakukan yang terbaik setiap hari. Nah, ini juga Mbak Arum mau ngajak nih adik-adik buat bukan berjanji buat harus ngerjain PR jam 7, harus bangun pagi tanpa harus diopiak-opiak, tapi Mbak Arum ngajak buat yuk coba yuk dibagi waktunya. Kalau memang komitmen mau belajar buat ngerjain PR tepat waktu jam 7 biar nggak ngantuk, coba yuk belajar buat konsisten, buat taat gitu, jam 7 ngerjain PR. Yuk belajar yuk buat bangun pagi tanpa harus diopiak-opiak. Dipasang alarmnya, kan semua sekarang udah bisa pegang HP ya, pegang gadget. Nah, diatur alarmnya biar bisa bangun tanpa harus dibangunin bapak ibunya. Dan belajar buat taat sekolah, entah itu sekolah minggu atau sekolah hari-hari biasa, meskipun online tapi tetap harus semangat, tetap harus bangun pagi, mandi, dan mempersiapkan segala sesuatunya biar kita bisa fokus ketika sekolah. Nah, sama-sama belajar ya adik-adikku yang terkasih. Kita juga mau belajar dari Bapak Abraham. Meskipun mungkin mustahil secara manusiawi di usianya yang sudah sepuh, yang sudah tua, istrinya juga waktu itu pernah dikatakan mandul, tidak bisa punya anak, tapi karena ketaatan Bapak Abraham, karena mau belajar percaya sama Tuhan, sampai akhirnya janji itu digenapi gitu dan terjadi sesuai apa yang diimaninya. Ini kita belajar bareng-bareng ya adik-adik yang terkasih. Yuk, firman Tuhan hari ini sudah cukup sekian. Kita mau berdoa bareng-bareng yuk. Jika berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami belajar buat lebih hati-hati Tuhan dalam bertutur kata Tuhan, dalam mengucapkan janji Tuhan. Dan ketika kami sudah mengucapkan sesuatu Tuhan, ajari kami untuk belajar menepatinya Tuhan. Tuhan, ajari kami juga untuk menjadi anak-anak-Mu yang manis Tuhan, yang boleh menyenangkan orang tua kami dan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah cukup sekian ya adik-adik. Mbak Arum pesen buat adik-adik jaga kesehatan selalu pakai masker, terus dihindari kerumunan. Kalau memang harus keluar rumah ya sebisa mungkin pakai masker, bawa hand sanitizer. Semoga keadaan lekas membaik dan kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu di gereja. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku,
Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Tak terasa ya, sekolah minggu udah di penghujung acara. Mari kita tutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu, Kau telah memberkati sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Kau berkati Tuhan, dan Kau selalu berikan kesehatan kepada kami. Amin. Nah, sekolah minggu sudah selesai, tapi sebelumnya kita menyanyikan satu lagu Tak TikTok. Tak TikTok, jam dinding di atas almari, sekolah minggu telah selesai lagi. Marilah kita pulang dengan gembira, pulang membawa kasih Tuhan kita. Selesai sekolah minggu kita cepat pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.